Shalom, selamat malam jemaat-jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Mari mengambil saat teduh. Amin. Persekutuan doa malam hari ini kita buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih di tengah minggu ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami melalui doa malam hari ini. Tolonglah Tuhan untuk setiap ujian yang kami naikkan, lalu juga pembelajaran firman maupun juga doa-doa yang kami akan naikkan. Kiranya itu semua mempertumbuhkan iman kami kepada Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, kami dapat membagikan Injil, berita baik itu kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Pembelajaran firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal yang pertama. Mari kita akan mendengarkan Alkitab suara dari 1 Timotius pasal yang pertama.
Kitab 1 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Saudara, mari sebelum kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami yang
tergabung di dalam persekutuan doa malam ini. Berkati saya yang akan menyampaikan maupun juga jemaat yang mendengarkan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini yang mengubahkan kehidupan kami, semakin membuat kami bersandar dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat semuanya, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab suara yang terambil dari surat 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang menjadi fokus perenungan kita pada malam hari ini yaitu mulai dari ayat 12 sampai ayat 17. Ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan ayat 12 sekali lagi bagi kita semuanya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Ada seorang jemaat yang menyampaikan keberatannya untuk melakukan pelayanan di dalam sebuah gereja. Jemaat itu berkata bahwa lose, jangan saya. Lose kan tahu, saya ini tidak mampu lose kalau pelayanan seperti itu. Jangan lose, lebih baik lose cari orang lain saja untuk terlibat dalam suatu pelayanan ini. Lalu ada jemaat lain juga mengatakan, lose bukan cuma dia saja, aku pun juga. Kalau aku disuruh pelayanan seperti itu atau di dalam model pelayanan seperti itu, lose saya angkat tangan, saya tidak mampu untuk melayani. Kalau saya berdiri di depan orang banyak, saya tidak bisa ngomong. Saya grogi loh, bisa keringet dingin, tangan sama kaki saya bisa anyep semuanya. Loh, karena itu tolong ya, jangan saya tidak bisa, orang lain saja. Lalu ada jemaat juga yang mengatakan dan menambahkan, loh, bukan hanya 2 orang itu saja, saya pun juga loh seperti itu. Bahkan suara saya ini jelek. Nyanyi aja nanti orang-orang pada tutup telinga semua karena dengar suara saya yang sangat jelek. Nada tinggi saya tidak bisa nyampe. Nada rendah saya juga tidak kuat, nanti suaranya hilang. Saudara, kalau kita melihat beberapa keberatan, contoh-contoh yang saya berikan tadi, mungkin pernah Bapak Ibu Saudara alami sendiri ataupun juga mendengar keberatan atau keluhan-keluhan tersebut dari orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian, memang ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi ketika kita dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Apalagi pelayanan kalau harus hadir dan juga tampil di depan jemaat-jemaat atau begitu banyak orang. Wah, ini juga adalah sebuah pelayanan yang lebih sulit lagi. Ada satu orang jemaat dulu pemuda yang pernah saya layani sebelum saya melayani di GKT Banyuwangi, pernah mengatakan, loh, saya ini tipe orang yang tidak bisa tampil di depan jemaat. Saya lebih bisa kalau saya ini membawa kantong kolektor loh, karena dia bilang karena wajah saya melas. Kalau orang-orang lihat wajah saya melas, nanti orang bisa kasih lebih banyak uang loh, daripada saya harus tampil di mimbar, saya harus tampil di depan banyak orang untuk memimpin pujian bagi jemaat-jemaat di dalam persekutuan ataupun juga di dalam ibadah. Saudara, saya pun juga tidak langsung menjudge, kamu memang tidak niat, kamu lebih baik tidak usah pelayanan sekalian kalau kamu menyampaikan keberatan-keberatan seperti itu.
Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah keberatan, keluhan, ketidakmampuan dan sebagainya, memang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri. Itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Baik itu kepada saya ataupun juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ataupun juga mungkinkah kita masih mengingat bagaimana rasanya ketika pertama kalinya Bapak Ibu memimpin pujian di depan. Mungkin ada seorang yang masih ingat atau mungkin juga sudah lupa kapan ya, atau saya tidak merasa grogi ya, puji Tuhan. Tetapi saudara, ada begitu banyak orang yang memang ketika pertama kali diberikan pelayanan untuk tampil di depan, mereka begitu grogi, ada begitu banyak keringat dingin yang dicucurkan di dalam tubuh mereka. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ada begitu banyak rasa aku tidak mampu Tuhan, lebih baik orang itu saja yang lebih mampu dan lebih layak daripada aku. Kalau aku betul-betul tidak bisa, aku tidak mampu Tuhan, lebih baik si A itu saja yang disuruh untuk melayani. Nah, saudara sekalian, mungkin kita merasakan seperti itu. Dan malam hari ini kita akan melihat ternyata ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga merasakan seperti itu. Merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak bisa atau tidak layak untuk dipercayakan sebuah pelayanan. Siapa itu? Kita melihat dari sosok Timotius. Di dalam ayat 12 sampai 17 yang akan menjadi fokus perenungan kita pada malam hari ini. Berkali-kali Rasul Paulus menyampaikan pesan dan memberikan nasihat bagi Timotius. Karena apa? Karena memang pada saat itu yang terjadi di dalam diri Timotius adalah rasa takut, rasa tidak mampu, rasa minder, rasa tidak percaya diri. Bisa ndak ya aku ini melayani? Apalagi memang ketika itu Timotius itu sebenarnya dipercayakan menjadi seorang hamba Tuhan dan seorang gembala di kota Efesus. Jadi pada saat itu Timotius itu betul-betul merasakan, Tuhan, aku ini bisa ndak ya? Ketika dia dipercayakan untuk menggembalakan jemaat di kota Efesus. Dan perlu kita ketahui bahwa pada saat itu kota Efesus itu adalah salah satu kota yang besar. Dan kita tahu kota yang besar itu mempunyai begitu banyak jumlah jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah. Karena itu Timotius menyadari, kenapa ya aku? Bisa ndak ya aku dipercayakan untuk menjadi seorang gembala jemaat di kota yang begitu besar dan begitu kompleks tingkat kesulitan untuk pelayanan. Dan di dalam rasa tidak percaya dirinya tersebut, maka Tuhan memakai Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus ini dapat memberikan pesan, memberikan nasihat, supaya nanti Timotius dapat bangkit dan tidak terhalang di dalam pelayanan. Ayat 12 yang barusan saja saya bacakan tadi merupakan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus itu memberikan nasihat kepada Timotius bukan supaya dia itu lari. Kalau kamu tidak mampu di Efesus, ya sudah, kamu pindah saja di kota atau di gereja yang lebih kecil jumlah jemaatnya. Paulus ternyata tidak menyarankan seperti itu. Atau Paulus juga tidak menyarankan bahwa Timotius, kalau sekarang kamu tidak mampu, sudah, kamu berhenti dulu aja lah sementara. Nanti kuliah lagi ya, belajar lagi yang sungguh-sungguh.
Nanti mungkin setahun atau 2 tahun ke depan, kalau sudah lumayan mampu, kamu balik ayo kamu menggembalakan lagi di kota Efesus. Apakah seperti itu nasihatnya? Ternyata bukan, saudara. Justru Paulus itu dipakai oleh Tuhan menceritakan bagaimana dia itu dipanggil dan dipercayakan sebuah pelayanan kepada dari Tuhan. Artinya, saudara, ketika Timotius itu merasa diri tidak mampu dan tidak layak mungkin, Paulus itu mengingatkan bahwa memang sekarang kamu mengalami ketakutan seperti itu. Memang sekarang kamu merasa dirimu tidak mampu melakukan pelayanan seperti itu. Maka ingatlah siapa yang mempercayakan pelayanan itu kepadamu. Jadi Timotius diingatkan kembali, kalau ketika dia menjadi seorang gembala jemaat dan pelayan Tuhan di kota Efesus, maka ada rencana Tuhan, ada Tuhan yang menjadi pribadi yang mempercayakan pelayanan itu kepada Timotius. Artinya ada Tuhan yang memberikan kemampuan dan juga kuasanya supaya Timotius itu dapat menjadi berkat di dalam bidang pelayanan yang dia kerjakan. Saudara, ini adalah sebuah hal yang sangat penting bagi setiap kita yang sudah dipercayakan sebuah pelayanan. Kita diberikan karunia rohani. Maka marilah kita ingat. Ayat 12 mengingatkan saya dan mengingatkan jemaat-jemaat semua. Supaya apa? Supaya tahu ternyata ada Tuhan yang sudah percayakan pelayanan ini kepada Anda semua. Marilah kita mengambil komitmen untuk kita dapat memakai karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada saya, untuk kita dapat pakai menjadi berkat dan manfaat bagi orang lain. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus itu juga mengatakan kalau kamu harus melihat siapa diri Paulus. Mengapa demikian? Kalau kita melihat di dalam ayat 13. Ayat 13 itu Timotius diingatkan kembali supaya dia itu melihat siapa itu Paulus. Paulus adalah apa? Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Artinya di dalam ayat 13, Timotius itu harus melihat Paulus yang merupakan orang yang begitu jahat dan seorang penghujat dan penganiaya, dapat dirubah oleh Tuhan, dipakai menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa. Apalagi seorang Timotius. Ketika Timotius ini menyadari dirinya, kalau boleh dibandingkan secara manusia, maka seharusnya Timotius ini yang lebih layak. Karena apa? Timotius orang yang lebih baik daripada Paulus. Dulu Paulus begitu jahat, tetapi Timotius kan bukan. Nah, kalau Paulus saja yang begitu jahat sekalipun dapat dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa, maka kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah panggil Timotius, maka Tuhan yang sama itu dapat mengubah Timotius menjadi seorang pribadi dan menjadi seorang rasul yang begitu berani dan dapat melayani dengan baik. Saudara, Paulus memperlihatkan kasih karunia Tuhan, mengutamakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di atas dirinya sendiri. Seharusnya seperti itulah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi anak Tuhan dan dipercayakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Semua kita ini sebetulnya adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bedanya adalah
Saya adalah full timer, sedangkan Bapak Ibu adalah bukan full timer. Artinya memang profesinya bukan secara khusus menjadi hamba Tuhan. Tetapi itu tidak membuat setiap kita, oh karena aku bukan full timer maka aku bukan pelayan Tuhan, aku bukan hamba Tuhan. Bukan, saudara. Kita semua dipercayakan sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memang itu adalah kasih karunia yang sudah Tuhan kerjakan baik kepada Timotius dan juga kepada kita semuanya. Saudara, mungkin sampai saat ini kita terus merasa bahwa aku tidak mampu Tuhan, lebih baik aku tidak usahlah melayani, lebih baik aku ya jadi jemaat biasa lah. Pokoknya nanti kalau minggu, kalau sekarang ibadah online, yang penting nanti jam 8 datang ke gereja kalau sudah ibadah onsite. Nanti jam 9 atau jam 9 lebih kalau sudah pulang, ya sudah pulang. Sudahlah, cuma jadi jemaat biasa saja. Yang penting saya setia beribadah, saya setia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Tapi kalau pelayan di gereja, sorry ya, saya tidak mau. Saudara, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Ada kasih karunia yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan satu bagian pelayanan, mari saudara, kita pakai setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan segala kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mungkin ada orang-orang yang merasa diri tidak layak. Tuhan, kok pelayanan? Akuin lo Tuhan, wake dosane. Pelanggaran dan kesalahannya sangat banyak, tidak terhitung. Malu Tuhan, aku datang untuk melayani. Saudara, saya mau tanya satu hal. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau harus dosanya hilang semua atau tidak melakukan kesatupun kesalahan baru dapat melayani, maka tidak ada satu orang yang melayani di gereja atau di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Tidak ada. Karena apa? Semuanya dosa kok. Karena itu kurang tepat kalau kita mengatakan, Tuhan, dosaku banyak, dosaku ini betul-betul sudah banyak, tidak mungkin lah Tuhan kayaknya diampuni. Tidak mungkin. Kalau kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang mengatakan demikian, maka seharusnya kita dapat memikirkan, kalau memang cara kerja Tuhan seperti itu, tidak ada satupun yang dapat layak di hadapan Tuhan, dan tidak ada satu orang pun yang dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berkata, Tuhan, memang aku berdosa. Memang seharusnya aku tidak layak di hadapan Tuhan. Memang aku mempunyai segala macam keterbatasan dan ketidakmampuan. Tapi Tuhan, inilah aku. Aku mohon ampun kepada Tuhan. Pakai Tuhan aku untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, malam hari ini kita sudah belajar di dalam perenungan firman Tuhan ini melalui tokoh Timotius.
Ada begitu banyak orang yang menganggap Timotius ini adalah seorang rasul dan pemimpin yang baik. Tetapi kita lupa juga bahwa Timotius dapat menjadi orang yang semacam itu. Tetap ada di dalam proses Tuhan. Ada ketidakmampuan, tetapi ada Tuhan yang memampukan. Saudara, marilah setiap kita pada malam hari ini kita terus percaya kepada Tuhan. Di tengah keraguan atau ketidakmampuan kita untuk dipakai menjadi pelayan Tuhan. Ada begitu banyak keterbatasan, ya memang ada. Tetapi kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pelayanan itu, Tuhan yang mempercayakan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita dapat menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya dapat memberikan kami ingatan Tuhan untuk selalu mengingat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, mohon Engkau yang mampukan kami untuk kami dapat dipakai oleh Tuhan menghidupi keselamatan ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan sebagai wujud syukur kami karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap diri kami. Kiranya dapat dipakai oleh Tuhan di dalam setiap bagian pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat semua, kita akan melanjutkan dengan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ada 3 pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Silakan jemaat-jemaat dapat berdoa masing-masing di dalam hatinya dan di tempat masing-masing. Saya yang akan memimpinnya. 3 pokok doa akan kita naikkan. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa menyerahkan untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober. Mari bersama kita mempersiapkan diri. Kita memeriksa diri kita masing-masing dan kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besarnya sudah disediakan bagi setiap kita. Sehingga melalui pengorbanan Kristus itu kita mendapatkan jaminan keselamatan. Dan perjamuan kudus ini adalah salah satu cara untuk kita mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan tanggal 3 Oktober nanti. Kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk sakramen ini supaya kami dapat betul-betul merasakan akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Sehingga kami terus mengimani dalam kehidupan kami terus mengingat betapa besarnya kasih-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Karena kasih-Mu itulah Tuhan, ada jaminan keselamatan bagi setiap kami. Dan sekarang kami boleh hidup, kami terus bersekutu di dalam Tuhan. Persiapkanlah kami Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu, biarlah sebelum kami menikmati perjamuan kudus ini, kami dapat memeriksa diri kami masing-masing untuk kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Dan kiranya kami pun juga terus berproses semakin hari, semakin memperlihatkan kekudusan hidup kami di dalam Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua yaitu tetap di dalam tanggal 3 Oktober tersebut akan ada peneguhan majelis. Peneguhan majelis untuk periode 2 tahun mendatang. Memang 7 orang majelis yang telah dipilih sudah boleh melayani selama beberapa bulan ini. Tetapi memang mereka belum diteguhkan dan belum disaksikan oleh jemaat. Dan momen tanggal 3 Oktober tersebut mereka akan diteguhkan. Kita terus berdoa bagi para majelis supaya Tuhan memakai mereka di dalam keterbatasan ataupun juga ketidakmampuan mereka. Kita berdoa bersama-sama supaya kita mendukung mereka untuk dapat dipakai oleh Tuhan, setia melayani, bahkan untuk membangun jemaat-jemaat di GKT Banyuwangi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk tanggal 3 Oktober nanti 7 orang majelis akan diteguhkan dan disaksikan oleh jemaat-jemaat. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan supaya dapat memberikan support dan dukungan yang baik kepada para majelis ini. Berkati Tuhan supaya ketika mereka diteguhkan dan dapat disaksikan oleh jemaat-jemaat, panggilan pelayanan mereka terus Engkau perteguhkan juga, sehingga apapun pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka, mereka dapat mengerjakan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Berkati Tuhan untuk keluarga mereka, supaya keluarga mereka pun juga dapat memberikan dukungan bagi suami atau istri dari keluarga-keluarga mereka, supaya mereka pun juga dapat terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya,
menjadi berkat bagi suaminya, bagi istrinya, bagi orang tua ataupun juga anak mereka. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, baik itu mereka di dalam pekerjaan ataupun juga di dalam pergumulan mereka. Ada begitu banyak ketidakmampuan ataupun juga mungkin ada ketakutan dalam diri mereka. Tetapi biarlah Engkau yang menguatkan, menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk pelayanan mereka, supaya dapat mempertumbuhkan iman bagi jemaat-jemaat, memberikan manfaat yang begitu besar bagi pertumbuhan rohani jemaat-jemaat GKT Banyuwangi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, setelah majelis diteguhkan, para pengurus komisi akan juga dipilih dan diberikan kesempatan untuk masa-masa ini. Beberapa komisi akan memilih pengurus-pengurus mereka untuk dipakai oleh Tuhan di dalam lingkup komisi. Kita berdoa ketika orang-orang yang telah dipilih ini mereka akan diteguhkan, dan rencananya adalah pada tanggal 24 Oktober bertepatan dengan ulang tahun gereja. Mari berdoa. Ada beberapa komisi yang sudah memilih para pengurus, sudah ada nama-nama yang tercantum di sana. Tetapi juga ada beberapa komisi yang akan masih di dalam proses pemilihan untuk pengurus. Mari berdoa untuk orang-orang yang dicalonkan dan juga yang sudah terpilih, supaya mereka pun juga dapat dipakai oleh Tuhan di dalam lingkup komisinya, menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang tergabung di dalam komisi mereka masing-masing. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk komisi-komisi pelayanan yang ada di gereja ini. Di dalam proses pemilihan pengurus, kiranya Engkau yang menolong. Ada beberapa komisi yang sudah dapat memilih pengurus dan sudah ada nama-nama yang tercantum di sana. Kiranya Engkau yang berkati mereka yang sudah terpilih, dan berkati juga untuk setiap komisi yang mungkin masih ada di dalam proses pencalonan atau pemilihan. Kiranya Engkau menyediakan orang-orang yang dapat melayani, dapat bekerja sama, sehingga para jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di dalam komisi masing-masing, mereka pun juga dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan hikmat Tuhan di dalam menyusun kegiatan gereja untuk tahun depan. Kiranya Engkau memberikan hikmat di dalam masa pandemi ini. Memang ada begitu banyak keterbatasan, tetapi biarlah itu semua tidak menghalangi untuk kami dapat dipakai untuk melayani dan juga untuk mempertumbuhkan iman jemaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam hari ini telah selesai. Mari mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.